dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, marilah kita memberikan penghormatan kepada guru kita Sang Buddha dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbi sangkara anicca yada panyaya pasati atta nibindati duke esa mago wisudia. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, dimanapun Anda berada, pertama-tama saya sampaikan selamat pagi, dan karena kita masih dalam suasana Waisak, saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2564 Buddhis Era. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, ini merupakan pertama kali ya, saya merasakan pertama kali kita melakukan puja bakti online. Ya, kalau kita melihat suasana di Surabaya khususnya, bahkan tidak hanya di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita mengalami satu perubahan yang cukup ekstrim. Mungkin saya tidak perlu cerita lagi, karena ada satu kata yang sudah sangat sering kita dengar. Yang mana satu kata 6 huruf. Kalau minggu lalu topik Dhammadesana adalah karuna mengatasi corona. Maka saya mengambil topik pada hari ini tentang 2 cincin warisan. Mungkin saudara-saudara bertanya, apa hubungannya 2 cincin warisan ini dengan kondisi kita sekarang? Ya, kemarin kita warga Surabaya baru mendapatkan informasi bahwa PSBB diperpanjang, betul ya? Dan diperpanjang 14 hari. Jadi mestinya 11 Mei itu selesai, karena masih ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya lebih baik, maka PSBB diperpanjang 14 hari lagi, sampai tanggal 25. Bagi sebagian orang merasa bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi yang cukup ekstrim, saya katakan. Kalau boleh tidak dibilang cukup memukul beberapa, bukan hanya beberapa, saya katakan bahkan hampir semua aspek kehidupan kita, hampir sebagian besar banyak sekali mengalami perubahan. Yang dulunya kita biasa berkumpul dengan teman, bersosialisasi dengan teman, sekarang kita mulai dibatasi. Bahkan beberapa orang yang dulunya tidak biasa dengan dunia online, sekarang kata-kata online ini adalah kamus wajib, saya katakan. Wajib. Ada seorang motivator di dunia digital mengatakan begini, go digital or you will die. Kita harus masuk ke dunia digital atau kita akan musnah. Karena kondisi kita sekarang ini mengalami pandemi di seluruh dunia, ada satu hal yang dulu tidak pernah terpikirkan, bahwa kita bisa puja bakti dari rumah, kita bisa waisak dari rumah, kita bisa melakukan apapun cukup dari rumah. Tetapi karena adanya pandemi ini, sekarang hal itu menjadi hal yang wajar.
Bahkan sesungguhnya perubahan mengarah ke dunia online ini sudah kita rasakan beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita masih ingat bahwa kalau dulu kita mau pesan makanan, kita mesti keluar rumah, betul ya? Tetapi beberapa tahun yang lalu ada kemajuan teknologi, Anda mau pesan makanan cukup dari rumah. Anda yang tidak punya transportasi, beberapa tahun yang lalu mungkin masih bingung, kita mau pergi ke satu tempat. Dengan adanya kemajuan teknologi, sekarang kita hanya menggunakan handphone kita untuk memesan alat transportasi. Demikian juga dengan belanja barang. Membayar tagihan, sekarang tidak perlu antri lagi di loket. Anda cukup ambil handphone Anda, kemudian Anda lakukan transaksi, pembayaran tagihan, transfer, bahkan beli barang dan sebagainya. Kemajuan di dunia online ini membuat perubahan yang cukup signifikan, saudara-saudara. Di beberapa wihara juga sudah mengadakan puja bakti online. Mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya sekarang dilakukan secara online. Dan kalau tidak salah ini adalah yang kedua ya, betul ya. Kita melakukan di BDC ini puja bakti online kedua. Mungkin beberapa di antara kita merasa, aduh, kalau online ini suasananya kok beda ya. Ya hari ini saya juga ditemani oleh 50.000 orang. Ya, di sini ada 5 orang, satu orang mewakili 10.000. Jadi 50.000 orang yang hadir di sini. Bahkan bukan tidak mungkin dihadiri oleh banyak makhluk yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara sekalian, perubahan di dunia online ini mengingatkan saya terhadap satu cerita. Yang mana cerita ini cerita yang sangat klasik sesungguhnya. Cerita ini mengisahkan tentang 2 orang kakak beradik. Yang mana mereka memiliki orang tua yang sangat kaya. Tiba pada satu saat, karena usia, sang ayah ini harus pergi meninggalkan mereka. Dan sebelum sang ayah ini meninggalkan mereka, sang ayah ini memberikan wasiat. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah 2 buah cincin. 2 cincin warisan. Dan 2 cincin warisan ini tidak sama. Yang satu itu cincin emas dengan berlian yang sangat mewah. Sedangkan cincin yang kedua hanyalah sebuah cincin perunggu. Pada satu ketika setelah orang tuanya meninggal ini, kakak dan adik ini membuka warisan dari orang tuanya ini. Wasiatnya apa? Dibuka. Di dalam kotak itu ternyata ada 2 cincin. Kemudian sang kakak melihat dan dia langsung mengatakan, adikku, kamu kan masih kecil, saya lebih dewasa, saya ambil ya cincin yang berlian ini. Kemudian sang adik dengan bijaksana dia mengatakan, enggak apa-apa kakak, kakak ambil aja cincin yang berlian tadi. Saya cukup puas dengan cincin yang perunggu. Setelah orang tuanya meninggal, harta warisannya dibagi 2 sama rata. Sang kakak mendapatkan 50%, sang adik juga mendapatkan 50%. Seiring dengan berjalannya waktu, sang kakak ini bangga dengan cincin berliannya. Dan sang adik pun penasaran, kenapa ayah memberikan warisan ini cincin perunggu? Kemudian sang adik ini kemudian melihat, dia copot cincinnya, dia perhatikan. Ternyata di dalam cincin ini ada tulisannya. Di dalam sisi yang dalam ini ada tulisannya.
Dan tulisannya hanya 3 kata. Apa 3 kata itu? Ada yang tahu? Nah, kalau Anda tidak tahu, saya beritahu. Ya. 3 kata itu adalah, ini pun pasti berlalu. Sang adik pun bingung. Apa maksud dari kata-kata ini pun pasti berlalu? Setiap pagi sang adik melihat lagi cincin ini pun pasti berlalu. Di sisi yang lain sang kakak ini kemudian dia menjalani kehidupannya. Karena dia merasa hartanya banyak, dia foya-foya dan sebagainya. Sedangkan sang adik pun ingat dengan nasihat dari ayah yang terletak di cincin perunggu tadi. Ini pun pasti berlalu. Pada saat usahanya mengalami kemajuan, dia pun tidak sombong. Dia menyisihkan sebagian kekayaannya, sebagian penghasilannya untuk membantu orang lain, untuk berbuat baik. Sebagian ditabung, sebagian untuk kehidupannya. Sedangkan sang kakak hidup dengan kemewahan, dia foya-foya, dia lupa bahwa tanpa bekerja keras suatu saat, harta yang dia miliki akan habis. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Lama kedua kakak adik ini tidak bertemu, akhirnya mereka suatu saat bertemu. Dan kondisinya sangat kontras Bapak Ibu sekalian. Sang adik tetap dengan kondisi yang baik, dengan harta yang cukup, sedangkan sang kakak akhirnya jatuh miskin. Apa moral dari cerita ini? 2 cincin warisan ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita perlu menyadari bahwa apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah memiliki sifat tidak kekal, selalu berubah. Hari ini kalau kita melihat sejarah, banyak perusahaan-perusahaan yang 10, 20 tahun, 30 tahun lalu begitu besar. Begitu memiliki nama. Mereka terkenal. Tetapi sekarang mereka sudah lenyap. Mungkin saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Siapa dulu yang pernah pakai handphone sejuta umat? Tolong angkat tangan. Handphone sejuta umat, tahu ya? Apa mereknya? Nokia, ya. Saya juga masih punya Nokia. Ya. Nokia tahun 2000-an, tahun 90 sekian sampai pertengahan 2006 2007 kalau tidak salah. Nokia masih merajai dunia telekomunikasi. Hampir setiap orang handphonenya itu mereknya Nokia. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kemana sekarang Nokia itu? Sangat jarang sekali orang pakai handphone Nokia. Malah kalau sekarang orang pakai handphone Nokia ini berarti ini orang zaman dulu ya. Kemudian Nokia berganti dengan BlackBerry. BlackBerry begitu canggih. Saya juga pernah menggunakan BlackBerry. Waktu keluar harganya sangat mahal sekali. BlackBerry. Kita masih ingat ya? Kalau Anda sering pesan chatting dengan kata-kata ping, nah itu berarti Anda pengguna BlackBerry. Tapi coba kita lihat sekarang. Kemana BlackBerry? Tahun 2008, 2009, 2010. Begitu boomingnya BlackBerry. Sehingga orang kalau ketemu selalu ditanya, bukan nomor telepon, berapa PIN BBM-nya? Masih ingat ya? Berapa PIN BBM-nya? 7 digit dulu PIN BBM. Tapi kita sudah mulai meninggalkan BlackBerry. Karena muncul lagi teknologi yang baru. Handphone Android ya. Saya dulu waktu pertama kali pakai handphone Android juga bingung.
Ini handphone mana tombolnya? Semua kok layar sentuh semua. Awalnya kita menggunakan segala sesuatu yang baru selalu mengalami kesulitan. Karena kita sudah terbiasa dengan yang lama. Zaman dulu kita menggunakan handphone Nokia yang tombolnya, keypadnya ada 10 itu. 012345678990. Ya. Tombolnya kan itu. Kalau kita mau ngetik SMS, Anda ketik A, ketik lagi B, ketik lagi C gitu kan. Kalau mau ngetik huruf E, tekan dulu D, tekan dulu E. Kemudian keluar handphone QWERTY yang kayak BlackBerry itu, keypadnya banyak. Kemudian ganti lagi handphone Android yang keypadnya nggak ada. Anda tekan layarnya baru keluar keypadnya virtual. Perubahan-perubahan ini kita alami. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengikuti perubahan. Zaman sekarang zaman Android. Semua kita harus terbiasa belajar menggunakan handphone kita. Perubahan yang begitu drastis. Sejak keluarnya handphone Android kita lihat kehidupan sosial kita bermasyarakat kita sungguh sangat menyedihkan. Kalau kita lihat di tempat-tempat orang berkumpul, orang tidak pernah lepas dari handphone, betul ya? Makan pegang handphone, mandi pegang handphone, nyetir pun pegang handphone. Orang kadang ngobrol berhadapan-hadapan Bapak Ibu, masih pegang handphone. Ngobrol tapi yang dilihat adalah layar handphone. Sehingga dulu ada ungkapan yang mengatakan, handphone, alat kota ini, itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Karena banyak orang ketemu, bertatap muka, tetapi mereka tidak saling menyapa. Banyak keluarga yang kumpul dalam satu ruangan, mereka sibuk dengan handphonenya sendiri. Bahkan tidak jarang kita sering melihat orang-orang duduk sendiri, kemudian bisa ketawa-ketawa sendiri. Bisa nangis-nangis sendiri, bisa senyum-senyum sendiri. Gara-gara handphone. Sekarang musimnya kita di rumah. Mungkin ini adalah satu tanda perubahan dari kondisi alam yang mengharuskan kita kembali dekat dengan keluarga kita. Setelah kita sekian tahun sibuk dengan kegiatan kita di handphone, sekarang kita mulai kembali ke rumah, mulai dekat dengan keluarga, dekat lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai belajar peduli. Ini adalah satu perubahan yang diajarkan oleh kehidupan kita. Bahwa manusia harus berubah. Kita berusaha lebih dekat lagi, yang dulunya kita tidak peduli dengan orang. Sekarang dengan adanya pandemi ini, kita belajar mulai peduli dengan orang. Banyak orang di dalam kegiatan di luar, mereka lupa pakai masker. Ya tentu saja saya hari ini berbicara tidak mungkin pakai masker kan. Kalau pakai masker nggak keluar suaranya. Tetapi pada saat kita berkomunikasi dengan orang, kita harus melindungi diri kita dengan menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker kita melindungi diri kita dan juga membantu melindungi sekitar kita. Memang bagi beberapa orang mengatakan, ribet ya, kemana-mana kok mesti pakai masker, kemana-mana mesti cuci tangan, kemana-mana mesti jaga jarak. Percaya tidak percaya saudara-saudara sekalian, kurang lebih kita sudah mengalami pemakaian masker ini hampir 2 bulan ya saya kira. Sejak bulan Maret ini kita sudah mulai terbiasa dengan masker. Malah kadang-kadang yang sering terjadi adalah kita kalau nggak pakai masker keluar ini ada yang lupa, betul nggak?
Ada yang takut, wah kalau nggak pakai masker nanti didenda. Kita sudah mulai dekat dengan yang namanya masker. Persis seperti kalau kita pergi ketinggalan handphone kita, itu jauh lebih takut daripada ketinggalan dompet. Betul ya? Karena kalau pergi nggak bawa dompet nggak apa-apa. Karena bayar masih bisa pakai handphone. Tapi kalau kita nggak bawa handphone, wah celaka. Mending orang balik lagi ambil handphonenya. Nah itu realita yang terjadi saudara-saudara sekalian. Perubahan ini yang kita alami sekarang ini, kondisi dunia yang begitu ekstrim. Kalau kita tidak siap, kita akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Banyak bisnis yang gulung tikar, ya kecuali bisnis membuat tikar ya. Kalau bisnis membuat tikar itu tiap hari gulung tikar. Tapi banyak bisnis yang tutup. Karena perubahan yang ekstrim. Mereka tidak siap online. Mereka tidak bisa menghadapi perubahan. Begitu suruh ada informasi untuk work from home. Bekerja di rumah. Tidak siap. Bahkan dunia pendidikan kita pun banyak anak-anak, banyak orang tua, banyak guru yang tidak siap mengajar secara online. Sehingga akhirnya apa? Gurunya nggak bisa ngajar online, orang tuanya yang disuruh ngajari online. Orang tuanya juga nggak bisa. Akhirnya tidak siap. Banyak di antara kita yang mampu beradaptasi langsung banting setir. Banyak orang-orang yang dirumahkan, bahkan beberapa ada yang mengalami PHK tidak sedikit. Mereka mulai mencari cara bagaimana hidup, bisa meneruskan hidup. Bahkan beberapa perusahaan yang besar pun mereka harus tetap membayar gaji karyawannya. Mereka harus membayar biaya operasional. Bahkan sebentar lagi ada yang tidak bisa ditunda, yaitu THR. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan, mereka yang stop produksi pun mulai berpikir, bagaimana bisa survive, bagaimana bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, peristiwa ini mengingatkan kita kembali, bahwa kita punya satu ajaran, yang diajarkan oleh Sang Buddha 2500 lebih tahun yang lalu, tentang bagaimana kita menghadapi perubahan. Yaitu kita belajar tentang anicca. Anicca adalah ajaran tentang ketidakkekalan. Anicca adalah ajaran tentang perubahan. Yang mana Anda suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, kita tetap mengalami yang namanya anicca. Seperti yang saya kutip tadi di awal topik saya hari ini, saya mengutip Dhammapada ayat 277. Sabe sangkara anicca, yada panyaya pasati, atha nipindati duke, esa mago wisudia. Apa artinya? Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Apabila dengan bijaksana seseorang bisa melihat hal ini, maka ia akan jemu dengan penderitaan. Dan inilah jalan menuju kesucian atau kebebasan. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Perubahan, ketidakkekalan, itu adalah hal yang wajar di dunia ini. Kalau kita melihat perubahan sebagai hal yang wajar, maka kita tidak akan menjadi orang yang menderita. Banyak orang seringkali melihat anicca ini dari sisi yang negatif. Ya, anicca itu kalau dulunya kaya, sekarang miskin. Dulunya sehat, sekarang sakit.
Rata-rata orang melihat hukum anicca ini adalah perubahan ke hal yang lebih jelek, lebih buruk, yang menurun. Tetapi sesungguhnya kita bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Bahwa anicca ini juga memiliki arti bahwa kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kalau kita baca kisah-kisah orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Banyak orang mengatakan, orang sukses itu kuncinya apa sih? Seperti kata motivator Cak Lontong mengatakan, kunci sukses itu gampang. Satu, tidak gagal. Betul ya Bapak Ibu ya? Mau sukses itu kuncinya cuma satu, tidak gagal. Dan kalau kita runut, supaya tidak gagal apa Bapak Ibu? Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti berinovasi. Jangan pernah berhenti berevaluasi. Kalau hari ini usaha kita kena efek dari pandemi ini, kemudian omsetnya turun. Kita harus pertama kali yang kita sadari adalah ini adalah hal yang tidak kekal. Masih ingat ceritanya 2 cincin tadi? Yang cincin perunggu tulisannya apa? Masih ingat? Ini pun pasti berlalu. Kondisi ini pun tidak akan terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Tetapi permasalahannya adalah, bisakah kita menerima kondisi sekarang ini? Ada 2 kata yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri menghadapi perubahan. Kalau kita menemui masalah, ada 2 hal yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Pertanyaan yang pertama, apa solusi untuk keluar dari masalah ini? Apa solusinya? Banyak toko-toko yang dulu punya toko tidak memiliki jualan online, sekarang mereka mulai pasang status, upload gambar, bikin web, ada live, dan sebagainya. Mereka melakukan solusi. Apa solusinya? Go online, go digital. Yang kedua, kalau kita mengatakan tidak bisa, selesai saudara-saudara. Tapi kalau kita yang pertama ini kita sudah mengatakan pasti ada solusinya. Yang kedua adalah caranya bagaimana. Go online tahu, tapi bagaimana caranya? Zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita tidak perlu menjadi pinter semua hal. Kalau dulu kita berpikir bahwa kita harus pandai di semua hal. Tidak perlu zaman sekarang. Kita bisa menjadi pandai di dalam berpikir. Bagaimana caranya? Ada pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau kita sudah mengatakan yang pertama, sudah tidak bisa lah. Kita sudah laulek, kita sudah tua, nggak ngerti dunia online, selesai saudara-saudara. Kita lihat bisnis yang tidak online sekarang, itu akan tergilas dengan zaman. Semua serba online, betul nggak? Bayar pun online. Ada orang yang mengatakan bayar harus cash, akan ditinggal. Bahkan bisa jadi, kita nanti suatu saat tidak perlu rekening bank. Bank itu bisa musnah loh Bapak Ibu. Ini prediksi dari beberapa ilmuwan. Kenapa? Karena orang kalau mau pergi ke bank itu mesti antri, betul ya dulu ya. Setor sekarang pekerjaan-pekerjaan beberapa teller sampai teller karena antriannya panjang. Sekarang teller dikurangi, diganti dengan mesin setoran tunai. Lama-kelamaan uang tunai pun tidak ada nanti. Kenapa? Uang tunai ini juga menjadi media penyebaran
Virus. Karena uang tunai yang dipegang-pegang kotor, ya, lama mungkin akan hilang. Karena uang sekarang bentuknya digital. Nah kalau ditanya, loh uangmu mana? Ya cek di rekening. Digital, nggak pegang fisiknya. Banyak orang juga bingung, kamu katanya punya toko online. Toko onlinenya di mana? Dia jawab, toko saya ada di awan. Di cloud, di awan. Orang sekarang simpen harta di mana? Di awan. Banyak orang sekarang menyimpan data itu tidak lagi simpan di dokumen secara fisik, tetapi simpannya di digital. Memang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau bicara tentang digital, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau zaman dulu orang terjadi kejahatan, pencurian uang, itu dengan cara membobol ATM, membobol bank, ambil secara fisik. Sekarang kejahatan juga bisa muncul lewat dunia digital. Pencurian data, pencurian rekening, yang semuanya itu adalah digital. Oleh karena itu kembali lagi, apapun perubahan yang kita alami sekarang, perubahan yang lebih baik tentunya, itu pasti memiliki konsekuensi. Kalau tidak ingin saya katakan sebagai risiko. Pada saat kita terjun ke dunia digital, semuanya akan kelihatan Bapak Ibu. Zaman sekarang pajak juga begitu ya. Pajak online. Transaksi online itu bisa dipantau. Ini larinya kemana, beli apa, semua kelihatan. Kalau zaman dulu, tidak ada. Toko-toko, bisnis yang tidak online itu ngeceknya setengah mati Bapak Ibu pembukuannya. Ya kalau tulisannya jelas, nanti lama-lama tulisannya nggak kelihatan, pulpennya hilang, tintanya nggak kelihatan lagi, atau kertasnya rusak, dimakan rayap, arsip-arsip itu. Tapi kalau dengan dunia digital, kita dengan mudah mentransfer. Data ini di-copy, disimpan, di-backup, dikirimkan. Semuanya lebih mudah. Kita juga bisa melihat zaman sekarang Bapak Ibu, adakah toko kaset, toko CD, ada? Sekarang sudah mulai berubah Bapak Ibu. Kita tidak lagi beli CD, kalau ada album baru, Anda dengarnya di mana? Di aplikasi. Anda mau pakai Spotify, Anda mau pakai Cuk, Anda mau pakai aplikasi yang lain, semuanya melalui handphone. Semuanya sudah digital. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dunia digital ini banyak pembajakan, betul ya? Dan kita harus ingat bahwa pembajakan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan melalui ajaran Dhamma. Kalau Anda dengerin lagu, ya dengerinlah yang resmi. Jangan yang bajakan, kan begitu ya. Ada beberapa aplikasi lagu yang bisa gratis, itu lebih baik. Sehingga beberapa channel YouTube pun juga yang berkaitan dengan lagu-lagu sekarang diprotek ya, tidak bisa di-download. Karena banyak orang mencari uang di dunia digital ini dengan cara membaca kemudian dijual lagi. Nah itu sebenarnya kalau saya melihat secara Buddhis, kalau kita menjual barang bajakan, itu adalah kita termasuk menanam karma buruk. Maka sebagai seorang Buddhis yang baik, orang yang mengerti Dhamma, kita cobalah tidak menjual ataupun tidak mendistribusikan barang-barang yang melanggar hak cipta. Saya sendiri pun sudah mulai sedikit demi sedikit belajar. Memang belum semua, dan itu memang tidak gampang. Kita membeli sesuatu yang original. Biasanya kita ini paling gampang apa? Beli barang yang murah, mirip aslinya kan gitu ya. Tahu saya tidak ada barang yang asli,
murah, tidak ada. Barang yang asli itu selalu kualitasnya lebih mahal. Nah, kalau kita menjual barang-barang yang seperti itu, apalagi barang-barang yang menggelapkan pajak dan sebagainya Bapak Ibu, itu kita akan menanam karma buruk sesungguhnya. Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa sesuai benih yang kita tabur, demikianlah buah yang dituai. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus tanamkan kebaikan juga. Artinya apa Bapak Ibu? Kita berusaha tidak memanipulasi, tidak menjual, tidak berbisnis yang merugikan orang lain. Karena setahu saya kalau kita melanggar hak cipta, kita menjual produk-produk bajakan, produk-produk tiruan, tembakan, itu kita merugikan pemilik aslinya. Maka hukum karma mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan hasil yang baik, maka ciptakanlah hasil ini dengan cara apa? Dengan cara kita tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Memang saya katakan tidak ada sesungguhnya yang hak paten 100% itu tidak ada Bapak Ibu. Contoh, apapun penemuan yang dilakukan sekarang, itu pasti melalui perbaikan dari penemuan sebelumnya. Setuju ya? Bisanya muncul teknologi wireless hari ini. Saya menggunakan mic tidak pakai kabel. Ya. Ini beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, sudah ada. Ya. Dulu orang berbicara itu harus pakai kabel, wireless. Sekarang wireless, dulu pakai kabel. Itu adalah kemajuan, peningkatan teknologi. Nanti suatu saat akan muncul teknologi yang baru lagi. Adalah perbaikan dari teknologi yang ada sebelumnya. Penemuan sekarang itu adalah yang dilakukan dengan penemuan sebelumnya, yang diinovasi terus-menerus, dikembangkan. Yang saya maksud membacakan itu adalah kita menjual barang tembakan, barang yang tidak resmi. Sebagai contoh Anda menjual CD yang resmi, Anda copy, Anda jual dengan harga lebih murah untuk keuntungan Anda pribadi. Itu yang tidak diperkenankan. Maka saran saya, apabila kita tidak bisa menikmati yang asli, ya Anda pinjem aja lah. Karena zaman sekarang ini teknologi digital ini banyak software-software juga tidak asli. Tapi setahu saya kalau aplikasi di handphone itu rata-rata free. Ada juga versi yang berbayar. Kalau Anda tidak mau beli yang berbayar, Anda pakai yang gratisan aja. Kan banyak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perkembangan teknologi digital itu memberikan perubahan yang cukup banyak akhir-akhir ini kepada kita. Maka sering kita melihat, kalau kita punya WhatsApp, seringkali ada undangan, seminar online, puja bakti online, ceramah, dhamma online, bisnis online dan sebagainya. Semua dijalankan dengan online. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang ekstrim ini akan mendorong manusia ke satu tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya percaya bahwa pandemi yang kita alami sekarang ini bukan untuk menghancurkan kita. Saya teringat dengan satu cerita, ada seekor keledai. Ada pepatah mengatakan keledai itu tidak akan terperosok kepada lubang yang sama ya, betul ya. Kalau keledai terperosok, ini anggap saja kita mengalami kondisinya persis seperti saat ini. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita bingung mau bisnis apa. Kita belum terlalu menguasai online. Kita terperosok, persis seperti keledai yang masuk ke dalam lubang. Apa yang dialami oleh keledai ini?
Ada binatang yang lain, ada kuda, ada anjing. Bahkan ada manusia juga. Wah, ini keledai ini bakal mati. Ya sudahlah, karena sumurnya dalam, orang-orang mulai mengambil bongkahan pasir dilempar ke dalam sumur itu. Kalau orang berpikir negatif, itu persis seperti keledai yang pasrah dengan keadaan. Ya wes lah, saya sudah masuk ke dalam sumur ini, saya tidak bisa keluar, ya sudah saya pasrah. Orang menimbun dengan pasir, makin banyak, dan akhirnya keledainya mati. Ini kalau orang berpikir negatif. Kalau kita berpikir positif, setiap ada pasir yang masuk ke dalam sumur, keledai ini menggoyangkan badannya, supaya pasir yang ada di pundaknya turun ke bawah. Makin banyak lagi pasir yang masuk, dia goyangkan badannya lagi. Makin lama makin banyak, dan makin tinggi ternyata tumpukannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Tumpuan-tumpuan pasir yang dilimpahkan kepada keledai yang ada di sumur itu pelan-pelan menjadi pijakan keledai ini untuk naik setapak demi setapak menuju kepada permukaan dari sumur. Sehingga keledai yang tadinya menganggap bahwa ini adalah musibah, ini adalah masalah. Kenapa sih kok harus ada COVID-19? Kenapa harus ada PSBB? Kenapa harus ada Corona? Ini adalah anggap saja sebagai pasir yang masuk ke dalam sumur tadi. Kita goyangkan, kita gunakan kesempatan ini untuk berkembang, maju, lebih hebat lagi, naik tingkat. Kita tingkatkan kemampuan kita. Maka persis seperti keledai yang tadi menggoyang-goyangkan badan, pasirnya jatuh, dia injak lagi, makin kuat, makin tinggi. Akhirnya keledai ini bisa lolos daripada lubang sumur tadi. Saudara-saudara sekalian, apabila kita bisa menggunakan kondisi sekarang ini sebagai cara kita untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan bisnis kita, meningkatkan kehidupan kita lebih baik, maka barangkali ini adalah jalannya. Di mana setiap kali peristiwa besar di dalam dunia ini pasti membawa kemajuan-kemajuan yang lebih hebat. Saya selalu melihat bahwa di dalam setiap peristiwa yang tidak mengenakan, kalau tidak boleh dikatakan sebagai musibah, pasti ada yang naik prestasinya, ada yang pasti meningkat bisnisnya, ada yang meningkat kehidupannya. Coba kita lihat omset dari aplikasi-aplikasi online. Saya pernah membaca di salah satu artikel bahwa aplikasi meeting online yang paling terkenal, ya, Zoom. Itu omsetnya meningkat hampir 66 triliun dalam waktu 3 bulan. Bahkan dia sudah didownload lebih dari 100 juta. Kita bisa bayangkan yang dulunya orang tidak biasa meeting online, sekarang mulai meeting online. Orang yang dulunya tidak biasa menggunakan kurir online, sekarang jasa pengiriman ekspedisi juga meningkat. Ini adalah satu sisi di mana perubahan ini berpindah saja. Ya, ada satu bisnis yang turun, ada bisnis lagi yang meningkat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita bisa mengantisipasi perubahan ini, maka kita akan mengikuti antisipasi tren sekarang ini kayak apa. Bukan berarti bahwa kita harus menutup pekerjaan yang tidak sesuai dengan online, tidak. Tetapi kita perlu menyesuaikan caranya. Zaman dulu orang tidak mau jualan online karena tidak paham, sekarang dipaksa. Karena selama PSBB ada beberapa tempat-tempat yang tidak diperbolehkan buka, betul ya?
Restoran-restoran tidak boleh makan, harus dibawa pulang. Artinya siapa yang mau ngantar? Mau tidak mau mereka harus bekerja sama dengan para kurir online atau ojol untuk mengirimkan. Mau tidak mau mereka harus go digital juga. Orang yang punya toko, mau tidak mau mereka sekarang melayani pemesanan lewat handphone. Ini namanya kita sambil kita bisa melihat bahwa ada beberapa memang sudah tidak cocok dengan zaman. Memang sudah tidak. Menurut beberapa ilmuwan diprediksi ada beberapa pekerjaan yang akan hilang setelah selesai COVID-19 ini. Saya tidak perlu sebutkan, Anda bisa cari di Google. Ada beberapa pekerjaan yang dulunya banyak diminati setelah pandemi ini selesai akan mulai ditinggalkan orang. Dan ada bisnis yang dulu tidak pernah dipikirkan orang, sekarang mulai bermunculan. Tetapi setahu saya, bisnis yang selalu dibutuhkan masyarakat, itu yang akan selalu dicari orang. Jadi kalau Anda yang bisnisnya sekarang ini kebutuhan sehari-hari, ya tenang-tenang sajalah. Artinya apa? Mau ada COVID atau enggak, orang tetap butuh. Setuju ya? Contohnya apa? Kebutuhan sehari-hari lah. Makan, pasti. Minum, pasti. Kesehatan, pasti. Transport, nah transport ini agak gonjang-ganjing juga. Karena sekarang orang sudah mulai malas keluar rumah, betul ya? Sekarang kalau mau janjian, wis gak usah lah meeting online aja. Nah anjuran untuk stay. Nah sekarang puja bakti, online aja. Pertanyaannya kalau puja bakti sudah online, nah ini yang perlu dipertanyakan. Kalau dulu ada absen, wah kalau datang wihara isi daftar hadir. Sekarang puja bakti online yang datang hari ini berapa ya? Ada info? Biasa yang datang puja bakti 150, 200, 300, 400. Setelah online loh kok cuma 10. Wah ini perlu evaluasi ini. Ini benar-benar puja bakti benar atau puja bakti online atau memang nggak ngerti lihatnya di mana kan begitu? Setuju ya? Ini bagi panitia juga perlu dikoreksi. Yang lihat online ini benar-benar lihat apa cuma puter terus dia yang lain kan begitu kan? Nah banyak di antara kita kalau sudah terlalu fleksibel, kita ini seringkali kalah dengan satu kata yang namanya disiplin Bapak Ibu. Ini yang saya sering alami. Orang kalau sudah dikasih pilihan yang mudah, dia selalu pilih yang mudah. Jangan-jangan nanti setelah selesai COVID-19, wiharanya tetap online semua. Wah Pak enak online Pak. Semuanya online enak Pak di rumah Pak. Bisa sambil masak, bisa sambil yang lain. Ikut puja baktinya online. Apakah bisa Bapak Ibu? Memang online ini adalah solusi sementara menurut saya. Tetapi saya yakin puja bakti yang lebih enak itu adalah puja bakti yang kumpul bersama. Saya tidak mengatakan bahwa nanti tidak perlu online ya. Perlu suatu saat. Karena kita sudah tahu caranya. Oh online itu begini, oh pakai YouTube, oh pakai begini. Tapi bukan berarti nanti selesai COVID-nya, Pak online semua ya Pak ya. Wah saya kasihan, kita punya gedung wihara yang begini besar, tidak dimanfaatkan. Sama juga dengan kita yang perlu senam, ya, karena di BDC kan ada senam AWS 3 ya. Pak senamnya online ya Pak ya, senam jari. Meditasi pun juga jangan online Bapak Ibu. Kalau meditasi ya handphonenya dimatikan.
Meditasi online itu maksudnya online-nya sambil meditasi. Kita tetap praktek perlu Bapak Ibu. Kita tetap perlu puja bakti setelah selesai. Dan saya yakin kalau kita ini disiplin, COVID-19 ini tidak lama kok. Kita lihat di beberapa negara begitu cepat. Karena mereka semua kompak, disiplin, dan patuh. Tapi coba kita lihat di sekeliling kita. Mereka-mereka yang tidak peduli, mereka-mereka yang tidak memikirkan kepentingan orang lain. Kadang-kala mereka masih duduk bergerombol, kumpul-kumpul nggak pakai masker, ya. Itu karena mereka tidak menyadari bahwa ini adalah karma bersama. Maka cobalah kita mulai dengan diri kita memberi contoh yang baik. Kita menjadi pelopor lingkungan kita dulu. Dengan kita taat disiplin, kita menjaga kebersihan, kita peduli dengan orang. Marilah kita bersama-sama melimpahkan semua kebaikan kita ini. Demi kebaikan kehidupan kita secara nasional, secara mendunia. Semoga semuanya ini memberikan efek yang baik untuk kita semua. Saya rasa Bapak Ibu, saudara-saudara sama yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan, pentingnya kita menyadari perubahan dan bagaimana kita bisa keluar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan kita menggunakan anicca, mencari solusi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merangkapkan kedua tangan, kita limpahkan jasa kebaikan yang telah kita lakukan pada hari ini kepada semua makhluk, baik yang tampak maupun tidak tampak, semoga mereka memperoleh kebahagiaan. Saya awali dengan membacakan permohonan maaf. Jika saya pernah berbuat kesalahan kepada siapapun, baik disengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, semoga saya dimaafkan, agar saya dapat hidup damai dan bahagia. Saya juga telah memaafkan siapapun yang pernah berbuat kesalahan kepada saya, baik disengaja maupun tidak disengaja, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, agar mereka dan saya dapat hidup damai dan bahagia. Semoga dengan kekuatan memaafkan ini, jasa-jasa kebajikan yang telah saya lakukan, saya limpahkan kepada kedua orang tua saya, kepada guru-guru saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, kepada semua leluhur, para makhluk yang tampak maupun tidak tampak, yang jauh maupun dekat. Semoga mereka terbebas dari penderitaan, bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan batin. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sabi Sata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Saya sampaikan salam dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.